Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video kali ini saya akan sharing terkait hasil dari webinar yang saya ikuti. Jadi kemarin tanggal 16 Mei 2020 saya mengikuti sebuah webinar yang diadakan oleh Hiswarsi atau Himpunan Serikat Farmasi Rumah Sakit tentang COVID-19. Di seminar yang kemarin itu ada dua topik yang dibahas. Di sini akan saya bagi dalam dua part. Part yang pertama kita akan bahas mengenai pemantauan terapi obat. Jadi menanggapi di masa pandemi COVID ini, maka kan banyak dipakai beberapa obat baru untuk COVID dan di mana masih sedikit sekali data yang kita punya tentang obat-obat itu. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemantauan terapi obat. Nggak hanya untuk obat COVID aja, tapi untuk obat yang misalnya punya indeks terapi sempit, itu juga penting dilakukan pemantauan terapi obat atau lebih sering disingkatnya dengan PTO. Nah, kemarin materi PTO itu disampaikan oleh Ibu Apoteker Tri Kusumaini, SSI M Farm dari Rumah Sakit RSUP di Jakarta. Jadi beliau menyampaikan mengenai materi tersebut. Nah, jadi materi yang pertama adalah PTO. PTO di sini adalah pemantauan terapi obat yang merupakan kegiatan pemastian terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi masyarakat. Tujuan dari PTO itu apa? Yaitu untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan ROTD. ROTD adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki, contohnya efek samping, dan kawan-kawan lainnya yang tidak kita hendaki untuk terjadi atau dialami oleh pasien. Nah, tahapan dari PTO itu umumnya ada 4. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data pasien. Yang kedua, harus identifikasi DRP atau Drug Related Problem. Yang ketiga adalah rekomendasi terapi. Yang keempat adalah pemantauan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengumpulan data pasien. Kenapa tahap pengumpulan data pasien ini penting? Karena kita wajib tahu apa background. Background di sini misalnya riwayat penyakit atau dia konsumsi obat-obatan apa sih yang sebelumnya yang rutin dia minum di rumah. Karena hal itu akan berkaitan dengan obat yang akan kita pantau nih efek terapinya. Oh ya, dan umumnya PTO ini dilakukan untuk pasien yang rawat inap ya. Kalau rawat jalan sih agak susah controllingnya karena mereka ada di rumah. Tapi kalau rawat inap kan kita bisa cek dan tercatat semua ya kan. Dia minum obat apa, jam berapa, dosisnya berapa. Kalau di rumah kita mungkin kurang bisa aware kayak gitu. Nah, yang pertama pengumpulan data. Kita bisa dapat datanya dari mana? Bisa lihat dari rekam medik atau kita bisa lakukan wawancara. Wawancaranya bisa kepada pasiennya langsung atau kepada keluarga pasien. Nah, di wawancara ini penting banget karena kita harus bisa menggali info yang sedetail-detailnya dari pasien tersebut. Karena semakin lengkap info yang kita dapat, maka pengkajian kita akan bisa semakin detail. Tahap yang kedua setelah mencari informasi pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah obat atau DRP, Drug Related Problem. DRP ini umumnya dibagi jadi 8, yaitu yang pertama ada indikasi tapi enggak di terapi. Yang kedua obat tanpa indikasi, jadi obatnya dikasih tapi enggak ada tujuannya. Yang ketiga obatnya enggak tepat. Yang keempat dosisnya terlalu tinggi. Yang berikutnya dosis terlalu rendah. Kemudian ROTD atau reaksi obat tidak dikehendaki, misalnya efek samping atau interaksi. Kemudian interaksi obat dan pasien tidak menggunakan obat. Jadi itu macam-macam jenis DRP. Jadi ketika kita menganalisa, udah tahu pasiennya backgroundnya seperti apa, tahu obat-obatan yang didapat terapinya dia apa, kita analisa apakah ada DRP tadi dari 8 poin itu tadi. Misalnya kalau ada, maka kita masuk ke tahap berikutnya yaitu merekomendasi masalah terkait obat. Jadi dari DRP tadi misalnya kita temukan dosis terlalu tinggi, maka kita berikan rekomendasi apa? Turunkan dosisnya. Kalau misalnya kita dapat dosis terlalu rendah, maka naikkan dosisnya. Atau misalnya frekuensinya terlalu banyak, frekuensinya dikurangin aja. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada indikasi tapi belum diterapi, maka kita rekomendasikan untuk dikasih terapi. Tahap PTO yang terakhir adalah pemantauan. Jadi setelah kita tahu masalahnya, kita kasih rekomendasi, itu rekomendasi kita kasih ke siapa? Kita kasih ke dokter. Jadi DPJP atau dokter penanggung jawab, dia yang akan memutuskan oke, rekomendasi diterima atau kayaknya
Enggak dulu deh, karena mungkin dia ngasih dosis yang lebih tinggi itu tadi karena suatu alasan tertentu. Kemudian setelah kita rekomendasinya diterima, maka yang kita lakukan adalah pemantauan dari hasil rekomendasi itu. Gimana cara mantaunya? Cara mantaunya adalah dengan kita tentukan dulu parameter apa yang mau kita pantau. Misalnya, kalau untuk obat-obatan nefrotoksik, berarti kita pantau dari apa? Dari GFR, dari nilai serum kreatinin, seperti itu. Kalau misalnya obatnya, misalnya ada efek samping QT prolongation untuk hidroksikloroquine sama kloroquine, pemantauannya apa? Kita dari lihat data EKG jantungnya, irama jantungnya. Seperti itu. Nah, kemarin di seminar juga diberikan contoh kasus. Jadi contoh kasusnya kayak gini. Ada seorang anak-anak, dia perempuan, 1 tahun 2 bulan, berat badan 6,5. Diagnosanya ada gagal hati, DHF, grade 1, dan PDP COVID. Jadi masih PDP ya, belum positif. Pasien rujuk lepas dari Resti Mulia dengan riwayat demam 4 hari, nggak mau makan, lemas, batuk, riwayat kontak dengan pasien COVID-19. MRS tanggal 23, keluar tanggal 11 Mei. Pemeriksaan rapid test untuk COVID negatif, STP-AO positif, dan anti-dengue IgM positif. Dari riwayat tersebut, maka diberikanlah terapi. Terapinya seperti berikut. Karena dia demam, dia dikasih paracetamol. Karena dia ada infeksi tadi dari hasil labnya, dia didapat azitromisin. Kemudian dari paracetamol dia diganti ibuprofen. Coba teman-teman lihat di situ. Nah, nanti kita bahas kenapa kok tiba-tiba diganti. Terus kemudian ada vitamin E dan nistatin tapi baru hari keberapa tuh dikasih 26. Kurkuma karena dia tadi ada itu ya, penyakit hati. Dia tadi punya gagal hati, jadi dapat kurkuma. Terus kemudian ada ampicillin, ada gentamisin, ada KN, RL, NaCl, dan asring. Kemudian hasil pemeriksaan labnya kayak gitu, ada anti-dengue positif. Swab tenggorokan ternyata baru keluar tanggal 24 bulan 4 itu positif, jadi dia positif coronavirus. Kemudian dari pemeriksaan atau dari data yang kita dapat tadi itu, maka kita bisa analisa DRP-nya, yaitu ROTD. Kenapa tadi paracetamol diganti ibuprofen? Karena pasien ada riwayat gagal hati, kemudian dapat paracetamol. Kita tahu paracetamol itu penggunaannya bisa meningkatkan nilai SGOT, SGPT. Jadi makanya diganti dengan ibuprofen yang lebih aman. Kemudian ternyata pasien itu belum dapat terapi untuk sariawan. Jadi dia itu sariawan tapi nggak dikasih terapi. Oleh karena itu dia baru dikasih nistatin tanggal 26 bulan 4. Kemudian dosis terlalu tinggi dari azitromisin sudah hari kelima. Caranya adalah untuk di stop, caranya diterima. Kemudian pasien pulang tanggal 11 Mei dengan kondisi membaik, SGOT, SGPT normal, namun hasil swab negatif belum keluar. Hasil swab negatifnya keluarnya setelah dia pulang. Untung aja negatif dan dia udah pulang ya kan. Kalau misalnya positif ya I don't know. Oke, yang berikutnya adalah bahasan terakhir dari seminar yang kemarin. Ini adalah beberapa contoh DRP interaksi obat. Yang pertama, levo, azitromisin, kemudian kloroquine, hidroksikloroquine itu kan bisa menyebabkan QT prolongation. Jadi rekomendasinya adalah monitoring fungsi jantung pasien atau EKG secara berkala. Nah, kita memberikan rekomendasinya kepada siapa? Kepada dokter atau DPCP. Kemudian interaksi yang berikutnya adalah azitromisin sudah 5 hari, jadi dievaluasi. Kemudian antibiotik levofloxacin diberikan pada pasien sampai 10 hari. Mohon dievaluasi penggunaan antibiotik untuk melanjutkan atau menghentikan antibiotik. Jika masih perlu dilanjutkan ACC PPRA. PPRA adalah komite yang rumah sakit yang dia itu kayak dia itu bagian yang tentang antibiotik, tentang resistensi antibiotik. Jadi penggunaan antibiotik di seluruh rumah sakit biasanya harus diketahui oleh PPRA karena terkait sama petakuman, kayak gitu-gitu. Oke, jadi sekian dulu sharing seminar yang part 1. Kita ketemu di part kedua. Thank you.